Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Sarengeti Wiratno, biasa dipanggil Lintang, dari kelas Ilmu Komunikasi C angkatan 2023. Di sini saya akan memaparkan hasil belajar atau hasil research saya mengenai perkembangan teknologi di masa sekarang ini. Terutama masa sekarang adalah masa era teknologi lagi berkembangnya. Video ini ditujukan atau dikhususkan untuk memenuhi tugas proyek UAS yang diberikan oleh Ibu Cahyorini dengan mata kuliah yang dibersamai oleh beliau, yaitu literasi, sains, dan teknologi. Berikut penjelasan yang bisa saya sampaikan dengan sederhana. Di sini dalam presentasi ini kita akan menjelajahi dunia teknologi yang terus berkembang, terutama di era sekarang ya. Karena era sekarang itu zaman-zamannya teknologi yang lagi berkembangnya, dan tentunya dengan teknologi itu manusia akan merasa terbantu, atau dalam artian teknologi sudah sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia di era modern. Nah, di sini kita akan mengupas definisi, tujuan, dan dampak transformatifnya pada berbagai aspek kehidupan manusia. Dan kita akan menyelami tonggak sejarah yang telah membentuk kemajuan teknologi dan kekuatan pendorong di balik inovasi ini. Selain itu, kita akan menyelidiki implikasi teknologi yang luas pada masyarakat, baik positif maupun negatif. Mari kita rangkul kekuatan transformatif teknologi dari berusaha memanfaatkan potensi-potensinya. Jadi, dalam teknologi ini kita tentunya, itu sudah saya jelaskan tadi, pasti kita akan terbantu dengan teknologi ini, tetapi jangan sampai teknologi justru mengendalikan kita. Nah, dari sini coba kita akan membahas bagaimana sih teknologi itu seperti apa, terus dampaknya seperti apa, baik positif maupun negatif. Apa itu teknologi? Di slide PPT itu kalau tidak salah ada 3 landasan atau 3 hal yang mungkin dapat mendasari teknologi itu apa gitu. Jadi teknologi adalah penerapan suatu ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Cakupannya cukup luas, meliputi berbagai bidang seperti komunikasi, seperti prodi saya, transportasi, medis, manufaktur, dan pertanian. Teknologi terus berkembang pesat, didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan kebutuhan manusia yang selalu berubah. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk memecahkan sebuah masalah dan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia gitu. Hal ini didorong dengan cakupannya yang luas, meliputi berbagai bidang seperti komunikasi, transformasi, dan hal-hal lain, dan bidang-bidang lain yang tentunya sehari-hari kita gunakan. Jadi poin yang bisa diambil di slide ini yaitu bahwa teknologi itu dapat mempermudah hidup manusia asal dipakai ke hal-hal yang benar-benar positif gitu. Karena di era sekarang dengan adanya teknologi yang sangat pesat, banyak anak-anak atau anak-anak muda yang menyalahgunakan teknologi untuk hal-hal yang negatif. Jadi akan berdampak baik ketika teknologi tersebut digunakan ke hal-hal yang benar-benar positif. Mengapa teknologi itu penting? Karena teknologi itu dapat meningkatkan efisiensi dan
produktivitas kita sebagai manusia, karena tentunya dengan teknologi kita akan terbantu dan dapat, jika kita menggunakan dengan positif, kita akan mendapatkan efisiensi dan produktivitas. Kedua, memperluas akses informasi dan komunikasi. Ketiga, meningkatkan kualitas hidup, itu tentu. Keempat, membuka peluang baru. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide 2 tadi, bahwa teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, mudah, dan tentunya lebih akurat di berbagai sektor terutama. Teknologi memfasilitasi akses informasi dan komunikasi yang lebih luas dan mudah, menghubungkan dua orang di seluruh dunia hanya dengan menggunakan satu aplikasi. Kalau sekarang itu biasanya ada WhatsApp ya. Itu benar-benar sangat membantu. Kalau dulu kan kita harus benar-benar pakai surat, terus mungkin dalam waktu rentan 2 atau 3 hari baru bisa kembali dan dibalas oleh kita gitu. Jadi dalam aspek lain mungkin seperti medikal atau dalam kesehatan tentunya juga sangat sudah terbantu, dan lanjut ke mungkin aspek lain pendidikan dan tentunya hiburan gitu. Seiring kemajuan teknologi, penting untuk memanfaatkan potensinya untuk mengatasi tantangan global dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan tentunya adil. Dengan adanya teknologi, hal-hal mungkin yang di luar kemampuan manusia bisa dipecahkan dengan teknologi tersebut. Kita masuk ke slide 3 ya. Apa sih yang membuat teknologi itu maju, atau apa yang mendorong teknologi sampai semaju sekarang gitu, hingga saat ini gitu. Jadi kemajuan teknologi didorong oleh berbagai faktor seperti kemajuan ilmu pengetahuan tentunya, lalu kebutuhan manusia yang terus berkembang, terus pengaruh globalisasi, penelitian dan pengembangan memainkan peran penting dalam mendorong batas-batas teknologi. Jadi hal ini dapat menghasilkan penemuan-penemuan dan inovasi yang groundbreaking dan dapat berkolaborasi secara global. Dalam hal ini secara global itu yaitu para ilmuwan berkolaborasi secara global sehingga menciptakan teknologi yang benar-benar bagus gitu. Terus insinyur, dan itu tidak lepas dari bantuan seperti mungkin insinyur dan pengusaha, teknisi, sangat penting untuk mempercepat kemajuan teknologi. Jadi hal-hal itu, dari aspek-aspek itu mungkin dari ilmuwan, insinyur, dan pengusaha, itu hal-hal yang sangat penting untuk mempercepat kemajuan sebuah teknologi. Namun penting untuk dipertimbangkan yaitu implikasi sosial dan ekonomi dari pengembangan teknologi, memastikan bahwa manfaatnya dapat dinikmati oleh semua orang, mengingat teknologi ini adalah sifatnya general ya. Jadi harus benar-benar bisa dinikmati oleh semua orang, dengan mungkin caranya dengan memupuk pendekatan yang bertanggung jawab dan inklusif terhadap kemajuan teknologi. Jadi kita dapat memanfaatkan kekuatannya untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi umat manusia. Lalu kita bergeser ke dampak teknologi bagi umat manusia gitu. Tentunya terdapat dampak positif, juga dampak negatif yang dapat disampaikan atau diberikan dari teknologi kepada manusia. Salah satunya mungkin saya hanya menyebut satu saja. Dampak positif yaitu teknologi telah membawa banyak dampak positif bagi kehidupan manusia, seperti meningkatkan komunikasi, transportasi, kesehatan, pendidikan, hiburan, dan setahu saya tadi juga saya menyebutkan yaitu di bidang pertanian gitu, agrikultur.
Mungkin kalau dulu seperti contoh saja, mungkin saya ambil contoh di kehidupan nyata. Salah satunya komunikasi yang gampang. Kalau dulu komunikasi itu antar kota menggunakan surat. Jadi surat itu kita kirim ke pos, lalu mungkin terkirim sekitar 2-3 hari, lalu kembali lagi sekitar 2 hari, baru kita bisa membalas. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi yang sudah sangat pesat ini, kita bisa mengirim pesan dengan hanya lewat aplikasi WhatsApp. Jadi real time. Mungkin kita bisa, mungkin jam 1 kita kirim. Nah, mereka sudah menerima juga di jam tersebut dan mereka sudah bisa membalas dengan cepat gitu. Jadi komunikasinya real time dan berjalan sangat cepat, itu sangat-sangat membantu terutama di era digitalisasi untuk sekarang ini. Untuk dampak negatifnya mungkin di sisi lain ya, teknologi itu dapat seperti mengendalikan kita. Jadi kita dapat ketergantungan oleh teknologi atau gadget, terutama sekarang anak-anak kecil zaman sekarang sudah sangat ketergantungan dengan gadget, dan tentunya dapat menyebabkan penyalahgunaan informasi dan hilangnya pekerjaan, dan tentunya itu sangat-sangat berbahaya ya. Nah, itu mungkin dampak positif dan dampak negatif yang diberikan dari perkembangan teknologi untuk sekarang ini. Kesimpulan singkatnya itu, perkembangan teknologi telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini tentunya membawa dampak negatif dan positif, dan untuk kita sangat penting untuk memahami definisi, tujuan, dan bagaimana teknologi berkembang untuk memanfaatkannya secara optimal. Kita harus bijak dalam menggunakan teknologi dan meminimalisir dampak negatifnya seperti ketergantungan dengan gadget, penyalahgunaan informasi, dan hilangnya pekerjaan. Mungkin dengan kita menambahkan literasi digital atau menguatkan literasi digital dapat meminimalisir atau dapat menjadi kunci untuk memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab dan memastikan manfaatnya dapat dinikmati oleh semua orang dengan general terutama. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi umat manusia. Mari kita manfaatkan kekuatan transformatif teknologi untuk mengatasi tantangan global, mendorong inovasi, dan membangun masyarakat yang lebih baik. Tentunya dengan teknologi itu kita dapat berinovasi, dapat lebih kreatif lagi. Tentunya kita dapat sangat terbantu ketika dengan catatan ini, ketika kita benar-benar menggunakan teknologi itu secara positif. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.